Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geti Utami, Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan 8 standar nasional pendidikan tingkat SMP. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 8 standar nasional pendidikan terdiri dari yang pertama standar kompetensi lulusan, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana dan prasarana, yang ketujuh standar pengelolaan, yang kedelapan standar pembiayaan. Berikutnya, yang pertama, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan, kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang kedelapan, standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan, terdiri dari A. Standar isi, B. Standar proses, C. Standar penilaian pendidikan, D. Standar tenaga kependidikan, E. Standar sarana dan prasarana, F. Standar pengelolaan, dan G. Standar pembiayaan. Ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup relerang lingkup materi, bahan kajian dalam muatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan konsep keilmuan dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Meliputi A. Perumusan tujuan penilaian, B. Pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, C. Pelaksanaan penilaian, D. Pengolahan hasil penilaian, dan E. Pelaporan hasil penilaian.
Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kompetensi minimal meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kualifikasi minimal dibuktikan dengan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi minimal meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana, segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Prasarana, fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip A, menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. B, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. C, ramah terhadap penyandang disabilitas. Dan D, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada pendidikan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi A, investasi lahan. B, penyediaan sarana dan prasarana. C, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan D, modal kerja tetap. Biaya operasional A, personalia. Dan B, non-personalia.